Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada halaman ke-10. Bab ghuslur rijlain ilal ka'bain. Bab membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Di sini disebutkan di ta'liq ya. Al-ka'bu, al-ka'b, al-azmun nashiz inda multaqas wal qadam. Tulang yang menonjol ya, pada pertemuan betis dan kaki. Tulang yang menonjol pada pertemuan betis dan kaki. Tahu kan mata kaki? Itu namanya ka'ab. Wa bihi qala al-mufassirun wa ahlul hadis wal fuqaha. Dan itulah yang dinyatakan oleh ahli tafsir, ahlul hadis dan ahli fikih. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar, wa huwa as-sahih alladhi ya'rifuhu ahlul lughah. Dan itulah pendapat yang sahih yang diketahui oleh ahlul lughah. Khilafan li Syiah, berbeda dengan orang-orang Syiah, alladzina yadda'un bi annal ka'ba huwa martafa'a min zahiril qadam, yang mana orang-orang Syiah itu mengklaim bahwasannya al-ka'ab, ka'ab ya, mata kaki, al-ka'ab tadi adalah sesuatu yang tinggi dari zahir al-qadam. Jadi gambarannya ya, Afwan, anak kasih gambaran. Pendapat jumhur ahlul hadis dan pendapat ahlus sunnah ya, yang namanya mata kaki itu ini, tulang ini tadi, ini mata kaki, tulang al-ka'ab, ini yang namanya mata kaki. Tadi pendapatnya siapa? Disebutkan pendapat mufassirun, ahlul hadis, fuqaha, dan itulah yang dikenali oleh ahli bahasa. Ya, ini mata kaki. Di sini disebutkan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar khilafan li Syiah. Ya. Kata Syekh Abdul Iryani penulis buku ini berbeda dengan Syiah. Syiah menganggap al-ka'ab, al-ka'ab itu adalah ini, martafa'a min dhahiril qadam, sesuatu yang tinggi dari zahir qadam. Berarti ini kan, nah, qadam tuh ini, nah ini sak, namanya betis, sak, ini qadam, tulang yang menonjol ketika di persendian ini tadi, ini yang disebutkan ka'ab, ini namanya qadam, qadam. Nah katanya Syiah, qadam tuh di sini, ka'ab tuh di sini, ka'ab, sehingga basuhlah kedua mata kaki, itu maksudnya basuh sampai sini saja. Mereka juga memahami basuh itu maknanya mengusap. Makanya mereka mengusap di sini. Bukan membasuh dengan air, tapi mereka usap sampai sini. Bukan sampai di sini. Difahami? Ya. Wa ghuslu ar-rijlain ruknun. Membasuh kedua mata kaki itu rukun. Di situ disebutkan di ta'liq, qala al-Imam An-Nawawi, berkata al-Imam An-Nawawi, ajma'al muslimun ala wujubi ghusli rijlain. Kaum muslimun sepakat akan wajibnya membasuh kedua mata kaki. Walam yukhalif fi dzalika man yu'taddu bihi, kadza dzakarahu Abu Hamid wa ghairuhu. Tidak ada yang menyelisihi perkara tersebut orang-orang yang teranggap. Demikianlah disebutkan oleh Abu Hamid wa ghairuhu. Maknanya sepakat para ulama, sepakat kaum muslimin bahwasanya kedua kaki itu dibasuh. Tidak ada menyelisih hal tersebut dari kalangan orang-orang yang teranggap. Maknanya ahlus sunnah, tidak ada yang menyelisihinya. Sepakat ahlus sunnah. Kecuali orang yang tidak teranggap, siapa itu? Syiah. Syiah mengatakan kedua mata kaki bukan dibasuh, tapi diusap. mereka mengatofkan wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain.
biru'usikum. Ya. Kalau mau dibaca, diatofkan biru'usikum, maka bukan dengan wa arjulakum, tapi wa arjulikum kan? Biru'usikum atofnya wa arjulikum, bukan arjulakum. Ketika ayat dibaca arjulakum, berarti atofnya ke sebelumnya. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya. Ketika disebutkan arjulakum itu dibaca fathah, berarti atofnya ke membasuh, bukan ke mengusap. La yasihul wudu'u bihi, tidak sah wudu bihi. Itu nampaknya illa bihi nampaknya ya. Ya benar? Hah? Nampaknya seperti itu kan? La yasihul wudu illa bihi. Sepakat enggak kira-kira? Ya? La yasihul wudu illa bihi. Tidak sah wudu illa, melainkan dengan membasuh kedua kaki. Ya benar? Kalau masa membasuh kedua kaki hukumnya rukun, tidak sah wudu dengannya. Berarti tidak sah dengan membasuh tadi. Ya. Nggak mungkin lah ya. Kalau diatofkan dengan rijlain, ya seperti itu yang tergambar di ana ya. Atau la yasihul wudu biruknin, juga nggak tepat ya. La yasihul wudu illa bihi. Tidak sah wudu kecuali dengan membasuh kedua mata kaki. Wal wajib ghusluhuma ma'al ka'bain. Dan yang wajib juga adalah membasuh kedua kaki bersamaan kedua mata kaki. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di ta'liq itu. Riwayat Muslim dari Nuaim ibn Abdullah al-Mujmir. Dia mengatakan, ra'aitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yatawaddo. Aku melihat Abu Hurairah berwudu. Tsumma ghassala rijalul yusra. Kemudian Abu Hurairah membasuh kaki kiri. Hatta asyra'a fis saqa, sehingga sampai ke bagian betis. Tsumma qala, kemudian Abu Hurairah mengatakan, hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddo. Demikianlah aku melihat Rasul berwudu. Jelas? Wahwal mubayyan atau wahwal mubayyin lil ayah, dan dia Rasul adalah orang yang menjelaskan ayat. Ayat mana? Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai kedua mata kaki. Bimakna ma'al ka'bain, dengan makna ilal ka'bain semakna dengan ma'al ka'bain, sama seperti ilal mirfaqain, maknanya ma'al mirfaqain. Wayan bagi inqa'uhuma biddalki, dan sepantasnya juga membersihkan kedua kaki tadi dengan cara ad-dalk. Ad-dalk itu menggosok-gosok, digosok-gosok. Hadisnya disebutkan dari hadis riwayat Muslim an Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini, disebutkan di ta'liq itu dari Abdullah bin Zaid ibn Asim al-Mazini. Wa fihi, padanya ada lafaz wa ghassala rijlaihi hatta anqahuma. Rasul membasuh kedua kaki beliau hatta anqahuma, sampai membersihkan keduanya. Berarti digosok-gosok kan? Nah, di sini juga perkara yang disunnahkan, ketika membasuh kedua kaki disunnahkan untuk digosok-gosok. Apa fungsinya? Untuk bersih. Wajar, yang namanya kaki kan tempat diinjak, nempel debu, ketika digosok-gosok kan bersih. Ini menunjukkan perhatian Islam terhadap kebersihan. Kemudian di sini disebutkan di atas itu wa takhlilul asabi', dan juga sepantasnya melakukan takhlilul asabi'. Takhlil itu menyela-nyela jari jemari. Dalilnya adalah hadis, di situ disebutkan di ta'liq nomor 5, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam asbiril wudu wa khallil bainal asabi'. Sempurnakan wudu
kemudian sela-sela jari jemari. Khalil itu mana sela-sela jari jemari. Hadis riwayat Nasai, Ibnu Majah, Tirmidzi, an Laqit ibni Sabirah. Qala al-Imam Al-Baghawi fi Syarh Sunnah. Berkata Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Lihat di ta'liq itu. Wa takhlilul asabi' sunnatun fil wudu' ma'a wusulil ma' ila batinihima min ghairi takhlilin. Menyela-nyela jari jemari hukumnya sunnah tatkala berwudu, dibarengi dengan sampainya air pada bagian dalam jari jemari kaki tadi, min ghairi takhlil, tatkala tanpa di sela-sela. Jadi gini, kata Imam Al-Baghawi, menyela jari jemari kaki tadi hukumnya sunnah tatkala air sudah masuk ke sini, tanpa disela-sela, air sudah masuk dan kita menyela-nyela, itu hukumnya sunnah. Difahami? Contoh, antum letakkan kaki di bawah keran dan antum regangkan jari jemari seperti ini, tanpa antum sela-sela, air sudah masuk di bagian bawah, bagian dalam telapak kaki, bagian bawah, dan di sela-sela jari jemari batin, ya, sudah masuk, sudah sampai. Fa in dhammatil asabi' ba'daha ila ba'din bihaitsu la yasil al-ma'u ila batinihima illa bitakhlil fayajibu hina dzaka. Dan jika dia ini orang yang berwudu tadi, in dhammatil asabi', jika jari jemarinya ngerapat seperti ini, ya, sebagiannya dengan sebagian yang lain, dari sisi air yang dipakai untuk berwudu tadi tidak masuk ke bagian dalam kecuali dengan cara di sela-sela, maka menyela-nyela ketika itu hukumnya wajib. Difahami gambaran? Nah, kasih gambaran. Misalkan ini kaki, anggaplah di ini kaki ya. Kita siram dengan air. Antum renggangkan seperti ini, antum siram, airnya langsung masuk ke sini. Maka kalau airnya sudah masuk, hukum menyela-nyelanya antum dengan jari jemari, ya, di sela-sela seperti ini, ya, itu hukumnya apa? Sunnah. Namun kalau seandainya antum siram seperti ini, airnya tidak masuk, maka hukum menyela-nyela adalah wajib. Difahami? Ya, itu tadi. Wa huwa rajih, dan itu adalah pendapat yang rajih. Ya. Kemudian sekarang kita masuk yang di bawahnya keterangan famin akhta'il mutawaddiin fi ghuslir rijlain. Termasuk kesalahan orang-orang yang berwudu. Al-mutawaddiin, orang-orang yang berwudu. Fi ghuslir rijlain. Tatkala membasuh kedua kaki. Apa sih bentuk kesalahan mereka? Yang pertama disebutkan ihmalu ghuslil aqabain. Atau ya, aqibain. Ihmalu ghuslil aqibain. Tidak memperhatikan, ihmal kurang peduli artinya. Ihmal itu tidak peduli, tidak perhatian untuk membasuh kedua tumit. Aqibain, kedua tumit. Termasuk kesalahan. Maknanya kadang sebagian orang kurang perhatian dengan tumitnya tadi. Tahu kan tumit, bagian belakang kaki kita? Kadang ini tidak kena air wudu. Nah, kalau tidak kena air wudu, berarti membuat wudu tidak sah. Disebutkan dalam hadis di situ, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun lil aqabi minan nar. Berdasarkan sabda Rasul, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit tersebut dari api neraka. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah ibni Amr dan juga dari sahabat Abu Hurairah dengan lafaz wailun lil araqib minan nar. Ya, celakalah araqib, ya, dari api neraka. Apa araqib? Wal araqib jam'u urqub bi dhammil ain fil mufrad wa fatha fil jam' wa hiya al asaba allati fawqa al aqib. Araqib adalah
Jamak dari urqub. Urqub bidhammil ain dengan mendhamma ain dan pada mufradnya wa fathiha fil jamak dan di fathah ketika di jamak wa wal asabah allati fawqal aqib. Asabah ya, urat atau lipatan yang ada di atas yang ini. Ini nah maksudnya akib itu. Ini kan akib ya. Apa nih? Tumit ya. Nah, bagian tumit ini bagian tumit. Ini namanya akib. Kalau ini tadi ka'ab. Akib ini tadi. Nah, yang di atas ini tadi. Asoba itu lipat-lipatan ini tadi. Nah, ini kan ada lipatan, ada urat ini tadi. Urat ini tadi. Ya. Nah, ini namanya araqib. Rasul menyebutkan dalam riwayat yang lain, Rasul menyatakan apa? Dalam suatu riwayat Rasul mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit ini dari neraka. Dalam riwayat lain Rasul menyatakan wailun lil araqib. Celakalah al araqib. Araqib itu jamak dari urqub. Apa urqub tadi? Asaba allati fawqa al aqib. Asaba, ya asaba itu apa namanya? Ikatan, lipatan. Lipatan-lipatan ini tadi nah. Yang ada di atas aqib, tumit. Kan kaki kita kan ada lipat-lipatan ini kan? Ya kan kalau di anu teh. Ya urat lah istilahnya, urat yang di atas tumit tadi. Wa makna wailun lahum ay halakatun wa khaybah. Makna wailun lahum kecelakaan bagi mereka maknanya halakah, binasa, wa khaybah, celaka. Qala Ibnu Abdul Bar, berkata Ibnu Abdul Bar fit Tamhid dalam kitab At-Tamhid karya Ibnu Abdul Bar Syarah Muwatta Imam Malik. Ibnu Abdul Bar menyatakan wa ma'lumun annahu la yu'adzabu bin nar illa ala tarki wajibin. Kata Ibnu Abdul Bar, perkara yang sudah dimaklumi bahwasannya tidaklah diazab seseorang dengan neraka melainkan tatkala dia meninggalkan perkara yang wajib. Berarti membasuh tumit hukumnya apa? Wajib. Tidaklah diancam dengan neraka melainkan tatkala meninggalkan perkara yang wajib. Kesalahan yang kedua disebutkan di atas, ihmalu ghuslil ka'bain, tidak peduli di dalam membasuh kedua mata kaki. Kesalahan yang ketiga, ihmalu dalki rijlain ma'al hajati ilaihi, tidak mempedulikan menggosok kedua kaki bersamaan butuh untuk digosok. Maknanya tidak menggosok kedua kaki dalam keadaan memang butuh untuk digosok. Butuh digosok tuh bisa jadi karena kakinya kotor. Dilihat kaki yang bekas tanah segala macam, daki dan yang lain hitam-hitam. Kan butuh digosok kan? Supaya bersih masuk masjid, supaya nyaman. Butuh digosok, gosok. Ya. Sama dia tidak digosok, cuman dicelupkan di bawah keran, langsung jalan. Ini tidak pantas ya. Kemudian yang keempat, ihmalut takhlil bainal asabi'. Juga meninggalkan, tidak mempedulikan at-takhlil. At-takhlil tadi apa? Menyela jari jemari. Ma'al hajati ilaihi. Dalam keadaan memang butuh untuk di sela-sela. Namun ditinggalkan sama dia. Ini merupakan kesalahan di dalam berwudu. Difahami? Oleh karena itu ayat ikhwah ketika berwudu sudah pegang kaki itu gosok-gosok, bersihkan. Itu lebih afdol. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Naktafi bihadzal qadar.